Salam jumpa, selamat bertemu kembali di pembelajaran dari kelas 6. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran yang ke-1. Kalian siap? Ayo kita mulai. Tahukah kamu, harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Karena banyaknya perburuan liar, pembakaran hutan, dan alih fungsi lahan. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan. Dengarkan teks berikut dengan teliti. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Sekarang kalian buatlah kesimpulan dari teks yang telah kalian dengarkan. Kalian masih ingatkah cara membuat kesimpulan yang baik? Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sekarang kalian dengarkan informasi berikut.
Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Brunei Darussalam. Kepala Negara Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'ijadin Wataullah. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Bahasa Melayu dan Inggris. Mata uang Brunei dolar. Luas wilayah 5.765 km persegi. Jumlah penduduk 422.675 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu nasional Allah peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Kamboja. Kepala negara Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa nasional Khmer. Mata uang riel. Luas wilayah 181.035 km persegi. Jumlah penduduk 15.458.332 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 9 November 1953. Merdeka dari Perancis. Lagu nasional Nokorech, Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Indonesia. Kepala negara Presiden Joko Widodo. Ibu kota Jakarta. Bahasa nasional Indonesia. Mata uang rupiah atau disingkat IDR. Luas wilayah 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduk 250.609.643 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Laos. Kepala negara Presiden Bonhang Forasit. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kota Vientiane. Bahasa nasional Lao. Mata uang Kip atau disingkat Lak. Luas wilayah 237.955 km persegi. Jumlah penduduk 6.803.699 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Merdeka dari Perancis. Lagu nasional Pengsat Lao. Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phangon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah.
Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, bagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana. Tahun 1893, pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Genewa menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Malaysia. Kepala Negara Sultan Muhammad V. Kepala Pemerintahan Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang ringgit. Luas wilayah 330.803 km persegi. Jumlah penduduk 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu nasional Negaraku. Tahun 1400-an wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641 Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824 Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Myanmar. Kepala Negara Presiden Tin Khiao. Ibu kota Naypyidaw. Bahasa nasional Myanmar. Mata uang Kyat. Luas wilayah 676.578 km persegi. Jumlah penduduk 55.746.253 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasional Kapa Makai Till the End of the World Myanmar. Tahun 1948 Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U Nu tahun 1958. Pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Nu Win menjatuhkan U Nu. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem demokrasi parlementer. Filipina. Kepala Negara Presiden Rodrigo Roa Duterte. Kota Manila. Bahasa Filipino, Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang peso. Luas wilayah 343.448 km persegi. Jumlah penduduk 107.668.231 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasional Lupang Hinirang, Ocean Land. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik
Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Singapura. Kepala negara Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota Singapura. Bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Luas wilayah 716 km persegi. Jumlah penduduk 5.567.301 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasional Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Thailand. Kepala negara Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Bangkok. Bahasa Thai. Mata uang baht. Luas wilayah 513.120 km persegi. Jumlah penduduk 67.741.401 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan tidak ada karena tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasional Pleng Chatai, National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan sejak 1932. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dan anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Vietnam. Kepala negara Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kota Hanoi. Bahasa nasional Vietnam. Mata uang dong. Luas wilayah 331.210 km persegi. Jumlah penduduk 93.421.835 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dari Prancis. Lagu nasional Tien Quan Cha, The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lemah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang bentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian kan sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu mengetahui informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan dua negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Kerjakanlah di buku tugasmu. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya.
like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.